Bang Rasman tidak hadir sidang akhirnya ditunda, gimana Bang? Terima kasih. Suratnya tadi juga menjadi rekan-rekan persoalan. wartawan. Ya, untuk persidangan hari ini tanggal 6 yang dimana agendanya tadi diagendakan adalah pemeriksaan untuk hakim. Jadi sehubungan dengan kondisi dan keadaan klien kami, Dr. Rasman Arief Nasution, yang saat ini lagi posisi ada di Medan dan dirawat di Rumah Sakit Medan. Maka untuk itu kami sebagai kuasa hukum daripada Dr. Ran sudah secara resmi tadi menyampaikan surat keterangan dari dokter didukung oleh dokumen-dokumen yang lain menyerahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dan dalam persidangan tadi seperti yang jelas sama-sama kita lihat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah secara sah melaporkan kepada majelis hakim. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menyatakan supaya diminta secara detail bukti-bukti pendukungnya. Namun sesungguhnya bukti-bukti pendukungnya tadi sudah ada dipegang oleh kuasa hukum. Itu ada bukti-bukti video, foto yang lagi dalam proses penanganan di rumah sakit, ya kan. Namun tadi majelis hakim ya menyatakan harusnya tadi disampaikan. Ya, oke lah, nggak masalah. Namun dalam hal itu berhubung karena ini adalah klien kami sebagai terdakwa sakit, maka tadi dengan telah musyawarah dan kita majelis dengan para anggotanya dan juga dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum dan kita juga sebagai penasihat hukum, maka sidang ini ditunda untuk sampai tanggal 15 akan dibuka kembali Mei sampai nanti sambil menunggu perkembangan kesehatan klien kami Dr. Ran. Kami berharap semoga Dr. Ran segera sehat supaya tentu penanganan perkara ini dapat segera ditindaklanjuti supaya juga segera dapat mendapat suatu kepastian hukum. Dan untuk itu ya kita berharap juga rekan wartawan ya mendoakan bahwa klien Dr. Ran semoga penanganan dokter dan juga obat-obatan yang diberikan bisa langsung memberikan penanganan yang tepat dan obat yang tepat sehingga Dr. Ran dapat disembuhkan dan fit kesehatannya kembali. Itu mungkin dari saya. Mungkin sakit apa dan kapan dirawat ya, Bang? Masalah sakit apa dan kapan dirawat, saya sendiri baru dapat informasi hari ini. Jadi secara detail saya pribadi belum bisa menyampaikan sakit apa secara jelasnya dan kapan dirawat, tapi mungkin karena ini tadi kita dapat informasi daripada langsung beliau Pak Ahmad yang langsung komunikasi dengan keluarga dan juga langsung dengan Pak Ahmad, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya jelaskan dulu kronologinya bagaimana Pak Rasman sampai bisa masuk rumah sakit kan itu. Jadi pada hari Jumat Pak Rasman itu berangkat ke Medan dengan agenda hari Senin Pak Rasman itu akan mengikuti kegiatan anaknya yang diwisuda atau pengambilan sumpah dokter di kampus Universitas Sumatera Utara. Nah, kemudian kegiatan Pak Rasman di Medan itu seperti biasa, bahwa Pak Rasman bertemu dengan beberapa klien dan mendampingi klien untuk kegiatan hari Sabtu dan Minggu. Kemudian pada hari Seninnya Pak Rasman itu satu harian di kegiatan acara wisuda putri kandungnya. Nah, kemudian sampai dengan sore kegiatan itu, dan pada saat selesai Pak Rasman sudah merasakan oyong, sakit kepala, ya benar sudah sampai. Dan kemudian setelah itu dilaksanakan acara syukuran di suatu tempat. Nah, di acara syukuran itu Pak Rasman sampai muntah dua kali, dan itu sudah sekitar habis maghrib. Kemudian anaknya yang dokter ini menyarankan untuk langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit pada malam Senin, sebelumnya ini Pak Rasman sebenarnya sudah mengagendakan dan sudah membeli tiket pesawat pulang. Saya perlihatkan kepada teman-teman bahwa ini tidak rekayasa, tidak ada niatan untuk menghindari persidangan, tapi murni memang kondisinya tiba-tiba. Ini dia, ini tiket pesawat. Harusnya Pak Rasman itu pada pukul 19.30 itu terbang dari Medan ke Jakarta.
Tapi sampai dengan pukul 9 tadi malam masih di ruang opname. Nah, dengan kondisi itu hasil pemeriksaan dokter itu ada 3 penyakit. Ya kan? Pertama, GERD-nya kambuh dan MAH-nya juga kambuh, dan yang ketiga itu Pak Rasman penyakit vertigonya itu kambuh. Dan memang saya sudah lebih 3 tahun bersama dengan Pak Rasman. Saya tahu ketika vertigonya kambuh itu Pak Rasman itu benar-benar drop. Benar-benar drop. Selama ini itu memang yang selalu menjadi kendala. Beberapa kali kami pendampingan klien pun ketika vertigonya kambuh itu benar-benar harus ditinggalkan, dan saat itu juga Pak Rasman harus ke rumah sakit gitu. Karena memang vertigo ini serangannya ke kepala kan gitu. Jadi sakitnya itu tidak tertahankan, jadi nggak bisa berpikir lagi. Nah itu makanya atas rekomend Uyeng gitu, bahkan Oyong, bahkan kalau dipaksakan berjalan, melaksanakan aktivitas itu bisa pingsan tiba-tiba dan bahkan bisa kepada serangan stroke gitu. Itu sangat bahaya. Makanya koordinasi kami tadi malam juga tidak usah dipaksakan gitu. Kita ajukan aja penundaan. Kita doakan sama-sama semoga Pak Rasman sehat walafiat. Kemudian pagi tadi saya chattingan dengan ajudan Pak Rasman, saya tanyakan gimana kondisi Pak Rasman sekarang gitu. Ditemani ajudan di sana ya? Ditemani ajudan dan istri beliau, kan gitu kan, dan anaknya dokter. Nah ini ada foto bahwa kondisi Pak Rasman tadi pagi nih sebelum sidang lagi sarapan nih bersama Sini, dengan Bang. anaknya. Bang, sini bang. Oke siap. Ini sedang Jadi dalam pertama perawatan. kali Bang Rasman mengalami sakit atau sudah memang ada riwayat? Sebenarnya penyakit yang tadi saya sebutkan itu ada riwayat untuk Pak Rasman gitu. Tapi memang ya riwayatnya kan kita nggak tahu kondisinya kan. Memang kalau kecapean sering kambuh. Kita doakan semoga Pak Rasman cepat pulih kembali dan bisa mengikuti persidangan hari ini. Tapi satu yang pasti pesan Pak Rasman bahwa saya kuat, saya akan berjuang, saya tidak ada niatan apapun, saya tidak ada niatan untuk menghindari persidangan ini. Memang karena kondisi kesehatannya. Itu aja. Ada pertanyaan lain? Bang, menghadapi nanti tanggal 15 Ya. kan dari pihak JPU akan memberikan saksi ahli ya. Rencananya 6, tapi majelis minta 3. Ya. Untuk mengcover tentang saksi ahli mungkin persiapannya seperti Ya, baik. Kalau untuk persiapan pemeriksaan saksi ahli yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, pertama kami sudah memiliki BAP dari saksi ahli, yang kemudian kami sudah counter dengan ahli-ahli yang kami punya. Kami sudah berikan juga keterangan ahli ini kepada ahli yang sama. Misal nanti ahlinya itu kalau dari BAP yang saya baca ada ahli bahasa, ahli linguistik, kemudian ahli pidana, ada ahli ITE, ada ahli advokat, dan gitu. Dan kami juga sebenarnya sudah menyiapkan ahli-ahli itu sendiri, ya kan? Nah, BAP ini sudah kami berikan kepada ahli itu dan kami sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan baru serta analisis-analisis terhadap kesaksian yang disampaikan oleh ahli nanti. Jadi bukan menghindar, kami sangat siap untuk menghadapi berapapun ahli yang dihadirkan. Karena memang keyakinan kami bahwa Pak Rasman ini akan dibebaskan dengan satu ketentuan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Hal ini secara tegas dituangkan atau diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bang, agenda hari ini kan diminta keterangan dari Istimewa kita. Ya, benar. Jadi sejauh mana sih informasinya? Ya. Agenda hari ini benar bahwa seharusnya Putri Iklima Apriliam akan menjadi saksi dalam perkara Pak Rasman. Kemudian setelah nanti Putri Iklima selesai, Pak Rasman akan bersaksi dalam perkara Iklima. Itu sebenarnya agenda hari ini. Kami tim hukum sejak 3 malam dari hari ini, artinya dari malam Senin, malam Selasa itu selalu rutin untuk rapat. Ya kan, kami sudah sangat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan kami sudah mempersiapkan bukti-bukti yang akan kami hadirkan dalam persidangan untuk konfrontir terhadap Putri Iklima Aprilia. Putri Iklima Aprilia dalam BAP-nya menyatakan bahwa dia tidak menandatangani surat kuasa yang mengarah pada pelecehan seksual terhadap Hotman Paris. Tetapi dia menandatangani kuasa untuk kepentingan bahwa dirinya
dibela oleh Pak Rasman untuk kepentingan keluarga dan dirinya, bukan tentang pelecehan seksual. Ini tidak benar. Karena selama pendampingan sejak 25 April 2022 sampai dengan 10 Juni, semua kegiatan itu murni tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman Paris. Dapat saya jelaskan. Pertama, kami mendampingi yang bersangkutan membuat aduan di Bareskrim Mabes Polri. Yang kedua, kami mengajukan permohonan untuk perlindungan hukum di Kementerian PPPA. Yang ketiga, beberapa kali Putri Iklima datang ke Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi atas laporan dari Binto Mawi Sumurung kepada Hotman Paris. Ini semua berhubungan dengan Hotman Paris. Dalam semua preskon dinyatakan bahwa kejadian-kejadian itu adalah dugaan pelecehan seksual. Bahkan dalam semua persidangan selama beberapa minggu belakangan ini, keterangan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ataupun video di situ menyebutkan bahwa Putri Iklima Aprilia secara tegas menyatakan bahwa dia diduga telah dilakukan pelecehan seksual oleh Hotman Paris, dan dia menyatakan secara verbal dan non verbal, buktinya juga chattingan. Itu sangat nyata sekali gitu. Artinya kami sangat siap sebenarnya untuk hari ini berdebat dengan Iklima dan membuktikan bahwa dia bohong. Bahkan kalau Iklima tetap pada BAP-nya, kami pastikan selesai dari pemeriksaan kami akan langsung ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan dugaan keterangan palsu di bawah sumpah pasal 242 yang mana hukumannya itu 7 tahun pidana. Bohongnya apa tuh, Bang? Gimana? Yang bohongnya apa tuh, Bang? Bohongnya terkait dengan surat kuasa yang sebenarnya dia tanda tangani tapi dia nyatakan dia tidak tanda tangani. Itu kami pastikan adalah kebohongan. Tapi nanti kita lihat karena tadi belum jadi sidangnya, jadi kita masih belum tahu nih. Semoga Iklim Hakim mencabut BAP-nya, kemudian berkata yang jujur di depan persidangan. Karena kalau depan persidangan, seseorang itu disumpah. Bukan hanya pertanggungjawaban di dunia secara hukum, tetapi di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Putri Iklim Hakim itu Islam.